kita sudah garam. Saya mau katakan saudara, saya membaca, saya melihat di internet tentang garam ini apa. Luar biasa. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau. Kenapa sampai Tuhan katakan kamu adalah garam dunia? Kenapa? Karena semua insan di dunia membutuhkan garam. Ada yang setiap manusia membutuhkan garam. Rumah makan semuanya, mau yang rumah makan yang di got-got atau mungkin di atasnya got, atau mungkin sampai yang rumah makan mewah sekalipun, yang berbintang sekalipun, dia pasti membutuhkan garam. Ya. Saudara perhatikan, garam ini, saudara perhatikan baik, garam ini tempat garam yang tertinggi. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang aneh. Saya melihat ya bahwa permukaan terendah di nolnya bumi, permukaan yang terendah di permukaan bumi adalah laut mati. Saudara perhatikan, permukaan terendah di muka bumi adalah laut mati. Karena laut mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Itu posisi laut mati. Dia 400 meter di bawah permukaan laut. Dan laut mati kadar garam yang paling tertinggi. Sudah perhatikan? Ya, bahwa laut mati adalah tempatnya sebenarnya bukan laut. Kenapa saya katakan bukan laut? Karena dia danau, karena dia seperti danau. Dia tidak ada akses ke laut lagi, tidak ada. Bagaimana dia mengakses ke laut sementara dia yang paling rendah dari laut? Semua sungai kan semua mengalir ke laut, amin. Laut mati tidak. Laut mati dia tidak bisa buang kemana lagi, karena laut mati itu lebih rendah dari laut. Kalau seandainya mau dibongkar itu gunung-gunung, air laut bisa mengalir ke laut mati. Karena laut mati di bawah, laut di atas 400 meter. Saudara perhatikan, arti nomor satu kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Pintar artinya memiliki roh kerendahan hati. Haleluya. Posisi menjadi garam adalah kehidupan yang mau berdagang. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari permukaan laut, permukaan laut mati, tidak ada. Mau menjadi garam, jangan merasa kita lebih tinggi dari yang lain. Belajarlah kita lebih rendah dari yang lain. Haleluya. Ini kenapa sampai kau katakan engkau adalah garam dunia. Ini nomor satu. Sama mempelajari saudara-saudara sekalian kita. Artinya kehidupan kita harus memiliki roh yang rendah. Kalau saudara perhatikan baik, laut pada umumnya itu cuma kadar garamnya 3,5%. Kadar garam laut pada umumnya. Tapi sudah tahu kadar garam di laut mati itu 33,7%. Bayangkan, 33,7% itu kadar daripada laut mati. Artinya bahwa semakin kita merendahkan diri, maka kadar garam kita semakin tinggi. Haleluya. Semakin kita merendahkan diri, kadar garam kita semakin tinggi. Semakin tinggi. Dan garam itu, perhatikan baik, fungsinya apa? Nomor satu, dia menolak kebusukan.
Dia menolak bakteri-bakteri pembusuk. Makanya kalau ikan garam, nanti mana-mana ikan garam. Kenapa ikan garam tidak busuk bertahun-tahun? Karena ada garam. Coba kau tidak tahu garam. Itu ikan dendeng. Itu karena ada garamnya, supaya dia bisa dia bisa menolak kebusukan. Saya katakan, orang yang menjadi garam dunia, dia akan mampu menolak kebusukan dan siapapun. Haleluya. Kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam dunia? Kalau engkau belum mampu menolak kebusukan, berarti kadar garam masih tipis. Makanya Tuhan katakan tadi, jika garam itu menjadi awal, dengan apa kaya? Nggak ada artinya. Makanya saya katakan tadi sama bangsa, bagaimana kita bisa bersukacita ketika kita dihianati, ketika kita diserang, ketika kita mungkin difitnah dan sebagainya, dirugikan. Bagaimana kita bisa berbahagia? Hanya orang yang menjadi garam bisa berbahagia. Haleluya. Karena kebahagiaan garam itu ketika dia menyatu. Saudara perhatikan, ketika garam itu larut dalam air, saudara masih bisa pesahkan kan? Mana garam, mana itu air? Ketika garam itu larut. Kalau garam sudah larut dalam air, kita tidak bisa pisahkan lagi ini garam. Tidak bisa lagi. Karena dia sudah larut. Saya mau katakan, kadang-kadang kita seperti ini tidak kelihatan. Amin. Ketika kita diinjak-injak, harga diri kita tidak dihargai. Seperti kita tidak dianggap. Saudara, justru saya mau katakan, justru disitulah kunci kita menjadi garam. Haleluya. Menolak kebusukan. Amin. Menolak kebusukan, bakteri pembusuk, dan saya katakan tadi sebagai pengawet. Artinya orang yang memiliki garam, dia rohaninya pasti awet. Amin. Rohaninya pasti tak akan semangat. Karena apa? Kadar garamnya tinggi sekali. Secara rohani dia akan disuatu. Sudah perhatikan, kenapa penting garam? Kita baca dulu Imamat pasal 2. Imamat pasal 2 ayat 13. Kenapa penting ini garam? Oh haleluya, kita sekali. Imamat 2 ayat yang ke-13. Imamat 2 ayat yang ke-13. Dan tiap persembahanmu yang berupa korban sedia, Iya, haruslah kau bubuhi garam. perhatikan. Tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, terus haruslah kau bubuhi garam, terus Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allah. iya, Dari korban sajian, iya, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. amin. Jadi setiap kehidupan persembahan kita kepada Tuhan, untuk kita bisa berkenan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, harus ada rasa garam. Amin. Harus ada rasa garam, sehingga pujian yang kita keluar dari mulut kita berkenan kepada Tuhan. Tepukan tangan kita memuji Tuhan, ada rasa garam berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Dan harus ada, tidak boleh dikatakan, tidak boleh lalai. Janganlah engkau lalaikan garam perjanjian, tidak boleh lalai. Nah ini yang membuat persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa harus ada garam? Tadi saya katakan posisi laut mati itu adalah di lembah. Dia apalagi dataran yang paling rendah di permukaan bumi. Titik terendah di permukaan bumi adalah laut mati. Artinya kehidupan yang memiliki roh lemah lembut, rendah. Yang kedua, tadi saya katakan laut mati itu dia di bawah. Artinya dia tidak buang sampah kemana-mana lagi. Kenapa? Dia buang sampah kemana?
mau kemana? Dia tidak bisa buang sampah karena dia yang paling rendah. Artinya apa? Dia hanya bisa menampung. Amin. Dia hanya bisa menampung. Orang yang menjadi garam akan menjadi tempat tumpuan bagi orang yang punya masalah. Haleluya. Orang yang punya masalah akan datang kepada saudara yang ada rasa garamnya. Kenapa? Karena kita sudah diinjak, kita sudah dihianati, tetap senyum. Shalom, shalom. Haleluya. Karena apa? Garam yang membuat kita mampu senyum. Meskipun saudara sekalian, orang membuat kita tetap kita belajar. Itulah fungsinya. Dia akan mampu menampung semuanya. Tidak akan saya katakan, tidak akan mencemari yang lain. Ini ciri garam. Tidak akan mencemari yang lain. Tidak. Justru saya katakan, dia menampung semuanya. Amin. Dia akan menampung semua. Maka saya mau katakan saudara. Dan yang kedua, laut ini, ya, tidak ada yang bisa hidup di sana. Apa maknanya? Bakteri apapun, saudara sekalian, kebusukan apapun, tidak akan mati. Justru saudara perhatikan baik, laut mati mengandung apa yang sedang ada bahasa kimianya. Ya, satu saudara sekalian, ya, natrium klorida kalau nggak salah, ya, NaCl, orang pintar kimia tahu, ya, dia mengandung itu apa itu? Kandungan obat. Laut mati, dia bisa membersihkan terutama penyakit kulit. Itu apa? Dia bisa membersihkan, saudara sekalian, penyakit kulit yang mungkin susah untuk sembuh. Mari ada dalam laut. Ya. Mengandung obat. Artis-artis ternama pergi ke laut mati hanya ngambil apa? Lumpur laut mati. Lumpur laut mati dipakai spa. Masker. 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 Nah, dan itu, ada nggak di sini lumpur di Indonesia dipakai masker? Lumpur lapindo ada. Laut mati, lumpurnya laku. Loh, saudara pergi ke toko-toko di Jericho, mereka tulis situ laut mati, lumpur laut mati, lumpurnya saja laku. Indonesia lumpurnya laku. Masalah bencana. Lumpurnya Indonesia bencana, tapi lumpurnya laut mati menjadi garam. Orang yang memiliki garam tinggi akan menjadi berkat dia kemana-mana. Haleluya, akan menjadi berkat kemana-mana. Dan yang berikut, saudara kita terserah nomor. Yang ketiga, laut mati. Perhatikan saja, dia tidak bisa menenggelamkan manusia itu. Orang yang tidak tahu berenang sekalipun di laut mati, dia terapung sendiri. Artinya, orang yang memiliki garam bukan seharusnya untuk menenggelamkan sesama, justru mengangkat sesama yang jauh. Haleluya, itu ciri kehidupan yang ada dalam. Ya. Ketika orang ada masalah, justru mari kita angkat, mari kita rangkul. Dan kita lihat ada masalah yang sudah mati sudah. Itu namanya orang yang tidak punya garam. Orang yang memiliki garam, semakin tinggi kadar garamnya, semakin dia merendahkan diri, semakin tinggi kadar garamnya. Dan dia akan mampu menolak kebusukan. Dia akan mampu menerima semua apapun. Dia tidak mencemari yang lain karena dia di bawah merendahkan diri. Dia bukan sumber masalah, justru dia memberikan solusi. Dan saya katakan tadi, laut mati tidak menenggelam. Makanya di laut mati, kalau saudara mati, saudara bisa baca Alkitab. Saudara bisa baca Quran di atas laut mati. Saudara begini,
Saudara tidak usah belajar, tidak perlu harus bergaul dengan baru. Tidur saja di atas air malam ini tidak akan tenggelam. Biarpun saudara overdosis beratnya, tetap terapi. Haleluya. Coba kalau di laut biasa, saudara bisa baca tenggelam. Tapi kalau mati, aneh bin saja. Karena apa? Kadar garam itu memiliki daya dorong yang tinggi untuk mengangkat. Perhatikan baik kehidupan. Kenapa sampai sama belajar? Kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam dunia? Ternyata fungsinya banyak. Amin. Dalam arti yang rohani. Tuhan suruh kita kamu adalah garam dunia. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, ketika kita kalau kita garam, ketika kita lihat orang tenggelam, kita angkat. Amin. Karena fungsi garam tadi adalah mengampunkan orang yang mau tenggelam. Saya katakan saudara, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, saya katakan tadi, kadar garam yang laut biasa tadi adalah 5%. Laut mati kandungan garamnya 33,7%. Ya, yang membuat dia bisa bertahan. Ya. Dia bisa menolak kebusukan. Dia bisa menjadi obat kulit. Sudah tahu obat kulit. Nah ini kalau berkaitan dengan perasaan kulit. Artinya orang yang menjadi garam, tidak akan pernah menyakiti sesamanya. Sudah percaya? Malah dia menjadi obat. Ketika hidupmu menjadi garam, makanya kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Waduh, tidak secara kebetulan Alkitab menulis kamu adalah garam dunia. Karena garam itu berdampak memberi rasa. Amin. Memberi rasa yang terbaik. Setiap makanan model manapun juga, kalau tanpa garam tidak akan memberi rasa. Ya, maka akan membawa rasa. Saudara. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi garam yang tidak ada alternatifnya. Saya katakan kalau gula habis masih ada gula merah. Amin. Ketika gula merah habis masih ada apa? Gula yang lain, sumber mungkin gula madu bisa, madu manis. Ya. Tapi kalau garam habis, mau cari di mana? Enggak bisa. Mau dengan apa? Dengan garam. Ya. Semuanya mengandung garam. Tuhan mau juga kehidupan kita yang persoalannya tugas kita adalah menjaga rasa garam itu. Amin. Jangan sampai kapan ketika kita dihina, ketika kita seperti yang saya katakan tadi, aku udah tidak enak sekali. Kenyamanan kita terganggu, hal-hal yang tidak baik kita alami. Tapi bagaimana untuk merasa tetap mempertahankan garam ini? Sudah perhatikan kembali. Pada waktu Yesus disalibkan, ketika gempa bumi terjadi, waktu Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan pusarkan nyawa. Kalau katakan sudah selesai dan Tuhan menyerahkan nyawanya, kemudian gelap gulita dan gempa bumi terjadi. Sudah tahu apa pengakuan dari kepala pasukan?
Apa pengakuan dari kepala pasukan? Pasukan Romawi, kepala pasukan yang mengaku apa pengakuannya? Benar dia raja. Sesungguhnya orang ini adalah orang Benar. benar. Padahal dia yang memimpin, saudara sekalian, penyembahan Yesus. Dia yang memimpin kepala pasukan yang menyuruh menyambut Yesus, meninju Yesus, menginjak-injak Yesus. Pada akhirnya ya aku sesungguhnya engkau